merupakan mobil terkecil, terhemat, terbaik untuk kota macam Jakarta. Nonton sampai habis karena kami menemukan beberapa hal yang membuat kami emosi. Ini adalah Wuling REV yang long range. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kami sudah membuat first impression review mobil lucu ini. Sekarang kami bisa menceritakan lebih lengkap karena si kuning ini adalah mobil kami sendiri yang langsung kami siksa sedikit. Sedikit sejarah mengenai Wuling REV. Tidak ada karena ini adalah generasi pertama. Sebenarnya Wuling terus mengembangkan mobil-mobil listrik mereka, small electric cars, dari tahun 2017. Kemudian apa yang kami lihat di Gias 2021 itu adalah mobil lain dari REV, yaitu Wuling Hongguan Mini EV tipe E100 yang ada di China. Dan yang keren yang hitam itu adalah Baojun E300. Bagaimana dengan Wuling REV kami? Kodenya adalah E230. Jadi kalau kami bilang Wuling ini adalah peralihan antara Baojun E200 dan Baojun E300. Begitu keluar desainnya juga ada peralihan antara kedua mobil itu. Walaupun tidak sekeren yang E300 tapi Wuling REV kami ini keren juga. Pertama kali keluar, ngelihat desainnya ternyata kami suka dan akhirnya kami beli. Kami melihat mobil ini tuh seperti wanita, harus dieksplor lebih dalam. Nggak, maksudnya gini. Karena cantik, kami dekati, kami beli mobilnya. Kami belum tahu rasanya saat beli mobilnya, tapi karena bentuknya menarik, appearance luarnya menarik, kami beli. Dan akhirnya sudah hadir di dalam ruang tamu markas Motomobi. Untuk Anda yang tinggal di Jakarta, jalan sempit dan garasi yang kecil, ini adalah mobil yang tepat. Karena panjangnya hanya 2974 mm, tidak sampai 3 meter. Wheelbase-nya hanya 2010 mm, bisa manuver ke bajai-bajaian. Dan lebarnya hanya 1505 mm, tingginya 1631 mm. Ya memang agak lebih tinggi daripada mobil-mobil kecil lainnya. Melihat bentuk yang kecil dan tinggi ini pasti titik beratnya agak tinggi. Tapi tenang saja, ini adalah mobil listrik. Ada baterai yang berat yang ditaruh di kolong, sehingga titik beratnya lebih rendah. Tapi bannya ini kecil sekali. Ini bannya itu kecil sekali ya, ukuran 145, tebal 70, diameter velg 12 inch. Sangat amat kecil sekali, dan ini adalah velg kaleng dengan dop ini. Sepertinya ini adalah modifikasi pertama kami nanti. Kami ceritakan sedikit mengenai spesifikasinya. Baterainya lithium ion phosphate dengan kapasitas 26,5 kWh. Klaim dari Wuling yang tercatat di MID apabila baterainya full adalah 300 km. Itu kalau dihitung-hitung kira-kira 11,3 km per kWh. Itu hemat, karena di Kona Elektrik kami pemakaian sehari-hari itu 8 km per kWh. Menyalurkan listriknya ke suatu controller yang kemudian menyalurkan lagi ke motor listrik yang menempel di gardan belakang. Ini belakangnya solid axle, berarti ini tidak independen. Jadi suspensi belakangnya itu hanya suatu multi-link. Kalau di depannya itu MacPherson strut. Ngelihat gardan begini di mobil kecil tuh seperti ngelihat gardan pickup. Ada kap mesinnya tapi isinya tidak ada mesinnya. Ya, ini mobil listrik. Isinya hanya untuk urusan rem, air kecutan, kondensor AC, dan hal lain yang berurusan dengan cairan-cairan. Dan juga ada kontrolernya dalam sini. Karena ini adalah mobil listrik, solusi pencahayaan yang paling hemat adalah LED. Namun yang kami heran kenapa pula yang short range malah dikasih yang halogen. Jadi semua lampu pada mobil yang long range ini adalah LED. Ada garis biru yang tidak menyala. Keren ya, logo Wulingnya juga nyala. Nah, ini di atas ada garis biru nyambung dari ujung ke ujung. Kenapa warnanya biru? Mungkin karena biar nyambung sama plat nomor biru untuk mobil listrik. Suatu plat nomor yang sakti, anti ganjil genap. Nah, di depan ini kami juga menemukan ini lubang. Yang palsu, ini lubang-lubangan palsu karena harusnya ini terisi kamera. Jadi sebenarnya mungkin di China sana ada option kamera 360 dan option adaptive cruise control. Karena di sini kayaknya sangat cocok sekali tempatnya untuk suatu radar. Untuk adaptive cruise control.
Mungkin suatu saat nanti untuk Indonesia mendapatkan adaptive cruise control dan kamera 360. Tapi bukan yang ini, kenapa? Nggak beli lagi nanti. Kamera hanya ada di belakang untuk kamera mundur, dan ini low light-nya oke juga sebagai kamera. Ada garis bantunya juga ngikutin arah setir. Dan ini kamera belakangnya lumayan membantu. Overall, bentuknya ini sangat tidak mengecewakan. Modernnya dapat, lucunya dapat, kecilnya juga dapat karena bisa parkir di space yang sempit-sempit. Namun Wuling ini juga benar-benar muat 4 orang plus barang. Ini adalah barang tas kami sehari-hari, bisa diselipin masuk sini. Tapi ya tidak bisa lebih besar lagi. Kalau pakai ransel yang besar-besar tidak akan muat di dalam bagasi Wuling REV. Kalau nggak muat tinggal dilipat joknya. Cuma kapasitasnya menurun jadi hanya 2 orang saja. Oh iya, lampunya. Ini yang panjang adalah lampu senja. Kalau misalnya kita buka, pindah ke lampu yang bawah, yang lampu rem, yang harusnya berfungsi jadi lampu rem. Jadi tetap kelihatan kalau buka bagasi malam-malam. Oh iya, kuncinya seperti ini, tidak umum, lebih cocok jadi peralatan makeup wanita. Nah, untuk membuka, tinggal pencet, buka. Untuk akses ke belakang, tentu kita mesti tarik tuas ini dan joknya jadi lipat seperti ini. Cuma ini nggak bisa dimajuin. Yang bisa dimajuin itu hanya di sisi kiri. Ini habis, ini bisa didorong seperti ini. Namun tidak terjadi pada mobil ini yang first batch. Yang first batch-nya itu nggak bisa begini, nggak bisa dimaju mundurkan gini bawahnya, karena mungkin belum dilakukan perbaikan. Oke. Nah, di first batch itu ada cantolannya di sini yang bisa dilepas-lepas begitu. Yang ini nggak dapet. Kenapa beda-beda ya? Kenapa yang ini nggak pakai cantolan begini juga? Itu bermanfaat sekali. Ini memang sudah pernah di first impression reviewnya ya. Tapi nggak apa-apa, kami ulang lagi. Karena duduk di belakang sini tidak terlalu tersiksa. Jarak dengkul dengan jok depan masih lumayan ada. Kaki itu bisa masuk. Lantainya itu terasa tinggi, joknya terasa rendah. Jadi duduknya agak menjongkok sedikit. Jadi yang duduk cuma pantat, paha itu nggak ikut duduk. Headroomnya masih sangat oke. Dan ini masih muat 2 orang gendut di belakang sini. Luar biasa ya. Cuma di belakang ini nggak ada kelengkapan seperti cup holder, charger, nggak. Dan joknya itu keras. Iya, ini tata rendah dalam keluarga kalau di belakang sini memang. Jendelanya besar, seperti jendela pesawat. Dan pandangan ke depan itu agak kurang banyak. Karena ketutupan jok yang model headrest dan joknya nyambung. Itu dulu bilangnya apa ya? Oh, model pocong. Ngekep gitu kayaknya. Ketutupan. Untung jendelanya besar. Karena udah kurus. Bisa lewat sini tanpa maju-majuin bawahnya. Ih, kurus. Dashboardnya tidak mengecewakan juga. Walaupun plastik-plastik keras, tapi ada material-material yang bikin lucu, yang bikin tidak terlihat murahan. Ini didesain bagus, modern, dan lega jadinya. Ya, ini semua sudah kami ceritakan di first impression review. Namun setelah kami memiliki, ada beberapa ketidakenakan yang kadang membuat emosi. Bisa tilt, dan yang balik lagi situ harus dikunci begini, dan tidak bisa teleskopik. Oke. Menghasilkan posisi nyetir yang brand yang ini nih nggak pernah belajar ya. Posisi nyetir mobilnya dia tidak pernah ada yang enak. Setidaknya satu lah mobil inilah yang dibikin enak. Ini nggak enak nyetirnya. Ini jok sudah paling mundur, dan paling mundur itu paling pas untuk kaki kami. Tapi setirnya itu jauh sekali, sehingga mengharuskan kami untuk majuin sedikit agar tangan tuh masih sampai. Tapi kaki udah nekuk sekali ini, seperti nyetir golf cart. Joknya keras. Yes, ini jok terlihat nyaman karena ini kulit, mungkin kulit-kulitan. Tapi ini keras, walaupun kayaknya, oh ini kayaknya empuk. Enggak, ternyata keras, dan senderannya pun keras. Bentuknya tuh agak kurang menyesuaikan badan manusia. Jadi kalau jalan lama pakai mobil ini terasa capek jadinya.
Ini switch lampu terbalik. Biasanya kalau kita putar nyalain lampu tuh ke atas di mobil-mobil normal yang lain. Ini ke bawah, ke kiri, lawan arah jarum jam. Nggak biasa. Shifter ini ya, shifter puter-puteran tuh mewah seperti di Range Rover yang dulu, Jaguar gitu. Cuma kami nggak suka. Enakan tombol malah sekarang. Jadi kayak kejauhan dari P ke D itu, ya kalau tuas kan langsung derok. Ini nggak, muternya tuh mesti satu-satu. Dan ini puter-puteran agak kurang terasa mahal. Padahal harusnya dimuliakan. Mobil ini juga ada hill hold-nya, jadi kalau misalnya tanjakan, kita ngerem, kita lepas rem itu nggak langsung mundur, dia akan nahan dulu untuk kasih kesempatan kita mindahin kaki dari pedal rem ke pedal gas. Tapi kadang-kadang nggak semua tanjakan dia detect, karena harus tanjakan yang agak lumayan terjal yang dia detect. Kadang-kadang tuh masih terasa mundur kalau misalnya tanjakannya kurang nanjak. Kami dapat mobil ini seperti belum dispuring karena lurusnya posisinya segini. Harusnya lurus tuh begini, ini begini, setirnya miring seperti belum dispuring. Heran. Ini canggih ya layarnya ya, cuma untuk menu-menunya ini tidak terlalu mudah. Pengaturan tuh ada beberapa macam, ada pengaturan yang ini, ada kontrol kendaraan, pengaturannya ini, ada pusat daya, nih ada pengaturan lagi di sini, pengaturan fungsi. Kenapa nggak dijadikan satu tombol ya? Settings gitu udah selesai, isinya segala macam-macam isinya. Setelah diganti bahasa Inggris, jadi sedikit membantu, tapi tetap agak kurang umum menu-menunya. Susah sekali untuk cari average consumption. Kita harus ke pusat daya ini, chat, kan nyari-nyari lagi kan. Kurva konsumsi energi. Nah ini ada kurvanya dan harusnya ada garis konsumsi daya rata-rata, tapi kemarin sih ada, tapi sekarang kenapa nggak ada? Jadi kami nggak tahu ini average konsumsinya berapa kilometer per liter dari 20 kilometer terakhir kami. Ini instrument cluster canggih ya, LCD juga gitu. Cuma ini minim sekali informasinya. Harusnya beberapa informasi yang gini ada di setengah sini. Sebelah kanan oke, ada kecepatan, range, posisi gigi, dan shifter. Tengah-tengah ini adalah gambar mobil kita yang ada simulasi-simulasinya kalau misalnya kita kasih lampu. Entertaining saja, tapi nggak ada fungsi tambahan apa-apa. Ada kayak mobil di depan gitu, oh mungkin yang adaptive cruise control tadi yang ada ya. Yang sebelah kiri hanya trip meter yang risetnya harus pakai layar yang ini. Motor speed, ada RPM motornya yang tidak penting. Terus ada halaman grafik pemakaian energi kita. Udah itu saja. Harusnya ada average, ada banyak fungsi-fungsi kehematan di sini. Mobil ini tidak ada Apple CarPlay. Kami butuh Apple CarPlay di setiap mobil. Penting sekali. Sebenarnya ada navigasi punya Wuling-nya, tapi ya tidak ada kemacetannya. Namun ada ini, lokasi SPKLU yang ikonnya pakai dispenser SPBU. Switch power window berposisikan depan belakang dengan rem tangan jari. Dan switchnya pun ada mirip-miripnya. Jadi kalau misalnya melakukan kesalahan, mau naikin jendela malah naikin rem tangan, itu bisa terjadi pengereman mendadak tiba-tiba. Switch AC, ini AC-nya cukup aneh ya, khususnya pengaturan suhu. Jadi ini kita pindahin dulu ke layar ke AC. Ini kalau misalnya tidak di posisi layar AC, ada indikatornya di sini ya, blowernya berapa dan suhunya angka berapa. Nah kenapa kami bilang angka? Karena ini pakai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini common sense aja, ini tuh 6 itu dingin, yang 1 itu panas. Tapi ini terbalik. Yang 1 ini adalah dingin, yang 6 adalah panas. Karena ini mereka menganggap 1 itu low. AC-nya itu kami pernah kejadian kemarin itu keringetan. Ada air-air di sekitaran lubang AC-nya. Biasanya itu menandakan kalau AC-nya agak kurang sehat kalau di mobil tua. Kalau ini udah masa mobil baru nggak sehat. Rasanya ingin sekali upgrade audio mobil ini karena audionya ini jelek. Ini terlihat di pintu ada tempat mid-range, ada tempat tweeter gitu ya. Cuma ya suaranya jelek. Kita harus bawa ke installer audio. Kami ingin menyalakan heater kaca belakang, pemanas kaca belakang, tapi tombolnya tidak ada di sini dan kami cari-cari bagian AC pun tidak ada. Gimana nyalain belakangnya, pemanasnya? Padahal sudah ada benangnya. Walaupun hanya 1/4 kaca aja, tapi kok gak ada nyalainnya mana? Apa kami nggak nemu aja? Apabila Anda mau naruh dompet dalam mobil tuh mesti diumpetin di mana gitu karena di sini tuh tidak ada laci yang tertutup sehingga
Terus itu paling bisa diambil orang nanti. Nggak ada laci yang berkunci di sini. Karena tempatnya ada, pasti dibikin ruangan kan bisa ini. Untuk tombol setir di jempol kiri, itu yang berfungsi hanya kanan kiri ini saja. Atas bawah tidak ada fungsinya, yang tengah juga tidak ada fungsinya. Setidaknya bisa ngereset trip meter, tapi itu tidak terjadi. Kenapa dibikin tombol kalau gitu? Atau jangan ada fungsi lain yang belum terinstall. Dan ini ada tombol-tombolan palsu, memang nggak kepake. Mungkin buat cruise control nanti. Untuk mematikan mobil ini, yang paling proper itu adalah turun dan kunci pintunya dari luar. Mobilnya langsung off. Tapi kadang-kadang kami kurang nyaman dengan itu, agak kurang puas. Tapi ada tombol off di kolong sini. Pencet, mati. Kok rasanya lebih seneng start stop engine button aja ya? Sebenarnya kami tidak terlalu mempermasalahkan ini. Hidup malah sedikit lebih mudah. Mungkin ini yang paling ringan dari 25 hal yang kami sebutkan. Setidaknya off buttonnya tidak ngumpet lah. Dibikin lebih kelihatan, nyampe tangan. Ini spion tengah ada colokan USB-nya di sini nih. Dan ini beneran ada powernya karena kami colok ke handphone, dia bisa ngecharge handphone. Ini buang-buang duit. Ini nggak perlu. Setidaknya nambah USB colokan di mana kek? Kenapa mesti ada di belakang sini? Mungkin ini disiapkan untuk dashcam yang bisa nyolok langsung USB ke sini. Mungkin ya. Bicara soal colokan USB, ini ada di kolong bawah sini. Ya, nyarinya tuh agak susah, apalagi kalau malam-malam. 12 volt power outletnya ada di bawah sini. Ngumpet juga. Lampu kabinnya cuma ada di depan begini, lampu LED. Bagus sih nyalanya ya. Kenapa nggak ada yang di tengah sini ya? Jadi belakang tuh gelap aja begitu. Cuma ada di depan. Tombol hazard biasa kita nyari di sini kan. Apalagi kalau buru-buru mencet gitu. Kalau ngerem mendadak atau keperluan darurat. Tapi ini mobil letaknya ada di atas. Ya ini butuh pembiasaan tapi ambil seneng. Ini yang gampang dilihat. Wuling REV mendapatkan karpet seperti ini. Ini memang ada karpet gini, ini karpet biasa ya. Cuma dia ada karpet tambahan gini. Tapi kenapa kelihatan gak rapi ya jadinya ya? Kalau pakai karpet beginian. Rasanya pengen copot aja. Fitur-fiturnya agak sedikit kurang banyak. Seperti setidaknya ada auto light, ada auto wiper, ada auto retract spionnya. Tapi di mobil ini nggak ada. Mungkin nggak pada auto retract, mungkin karena nggak perlu. Karena mobilnya terlalu kecil. Kita mau jalan tapi ada yang kurang. Ini gara-gara Bung Fitra nyopotin kemarin nih. Sekarang baru kita bisa jalan. Oke, sekarang kita jalan. Drivetrain mobil ini tidak seperti mobil otomatis internal combustion. Kalau sudah masuk D, dilepas rem, tidak jalan pelan, tapi harus digas untuk jalan. Namun itu tidak masalah. Kemungkinan malah lebih hemat energi dibandingkan dengan Kona elektrik kami yang jalan kalau dilepas rem. Karena saat direm, seperti menahan motor listriknya untuk berputar. Kadang-kadang itu. Di kecepatan di bawah 25 km per jam ada suara artifisialnya. Suara UFO. Khas mobil listrik. Tapi di atas 25 km per jam sudah hilang. Ya sudah tidak perlu suara lagi memang. Karena suara itu ditujukan untuk pejalan kaki. Agar sadar kalau ada mobil listrik yang lewat. Kekedapan mobil kecil ini sebenarnya lumayan oke. Motor-motor di jalan tidak terlalu masuk suaranya. Suara hujan di atap pun masih bisa ditolerir. Karena sekarang musim hujan, mobil listrik ini dikhawatirkan bisa nyetrum, bisa koslet. Yes, kalau ada kabel terkelupas atau rumah baterainya bocor. Sekarang kita memasuki suatu area yang biasanya banjir. Ini tadi habis hujan deras. Dan ternyata tidak banjir. Ya memang ini mobil baru. Kalau kena banjir pun aman-aman aja pasti. Baterainya pasti tertutup rapi dan kabel-kabel pasti semuanya rapi. Bagaimana dengan tanjakan? Karena banyak yang nanya apakah bisa nanjak. Heran, ini orang Indonesia senang sekali dengan tes tanjakan. Dan ini kebetulan ada tanjakan depan kami. Ya terasa berat sih, cuma ya melaju aja, jalan aja biasa. Mobil listrik penuh dengan torsi. Yes, ini adalah mobil baru. Saking barunya semua mata masih melihat ke mobil ini. Baru sekali untuk mata orang Indonesia. Kecil, kuning pula. Ada rasa bangga naik mobil ini.
Melewati jalan kecil seperti ini jadi terasa sangat lega. Ini biasanya 2 jalur banyak mobil gini, sempit ini, aduh leganya, kenapa jadi semakin lega ya? Aman, mobil depan lewat, kita pasti bisa lewat. Apapun mobil depan itu. Kecuali kalau mobil Wuling REV juga. Atau original Mini. Di jalan kecil tuh biasanya jalanan rusak. Nah, suspensi mobil ini tuh nyaman. Ya, di kecepatan lambat, jalan kecil, jalannya rusak, tetap nyaman. Ngelewatin pos tidur, empuk. Sekarang sudah di jalan yang lega. Di jalan yang lega dan ramai baru terasa ini mobil kecil. Seperti terintimidasi. Semua terlihat besar di mobil kami. Keuntungannya mobil ini bisa nyelip-nyelip di macet-macetan. Pasti bikin pengguna jalan lain iri. Radius putarnya sangat kecil sekali. Bukan karena beloknya bisa patah sekali, tapi wheelbase-nya yang pendek sekali. Beloknya sangat kebajai-bajayan. Tapi kalau menikung kecepatan tinggi, apakah kebajai-bajayan juga? Ini jalan beton, suspensinya juga masih enak. Ternyata, wah, tapi apakah stabil? Electronic stability controlnya langsung main. Ngeri. Miring-miringnya ngeri. Ya tapi tadi sempat slip bannya. Jadi mudah-mudahan slip dulu sebelum terbalik. Jadi nggak akan terbalik, bannya aja lepas grip. Ngeri tuh. Oglek. Ya mau empuk masa nggak mau oglek mobil begini? Ya udahlah, terima aja. Motor listriknya berada di belakang, nempel ke gardan belakang. Jadi ini adalah rear wheel drive, tapi tenaganya tidak cukup untuk drifting. Karena tenaga yang dihasilkan motor listrik ini hanya 40 horsepower. Ini sekarang di tol, kita tes top speednya. Gaspol 77, 78, 80, 82, go, 83, terus 84, udah 84 aja nih. Oke, itu di eco mode. Bagaimana kalau di sport mode? Langsung gas dikit. Nambah lagi extra energi. Tapi kecepatan segini sih mulai agak ngeri. 103, 104, 105. Kecepatan adalah 100 km per jam. Mbaknya bilang batas kecepatan adalah 100 km per jam. Mentok nih 106. Gaspol. Padahal masih ada sisa gas rasanya. Ini kayak electronically limited nih. 7.500 rpm, 106 km per jam. Electronically limited. Lari 100 naik mobil ini agak seru. Adrenalinnya tuh beda. Dan mulai kedengeran road noise-nya ya, tadinya nggak ada suaranya, bannya jadi mulai kedengeran. Terus ada suara siul-siul di spion. Tapi ya udahlah. Normalnya naik mobil begini ya lari di tol begini 75-80 aja lah. Cruise control, nggak ada cruise controlnya. Oke, berarti bisa sampai 100 km per jam lebih. Nah, sekarang bagaimana 0 ke 100 km per jamnya? Seberapa kencang motor 40 horsepower-nya? Untuk ngetes 0 ke 100 km per jam yang ini, kami ganti mode sport. Dan stability controlnya sepertinya kami mesti matikan agar tidak mengganggu. Kita mulai dari rem langsung pindah ke gas. 1, 2, 3. Aduh, startnya pelan banget. Ada gaspol dari pendem habis. 60, 80, 95, 97, 98, 100 di speedometer, di GPS belum. Ya, 100 di GPS. Jadi di sini 105. 100 km per jam. Di speedometer tuh 105, di GPS yang real time ini 100. Jadi kenapa dibatasin di sini 105 km per jam? Sebenarnya kecepatan aslinya itu adalah 100. Ini dikencengin 5% biar kita nggak terlalu ngebut. Begitu. Siul, jadi heboh gitu. Membuat kita takut pelan-pelan aja deh. Jadi lebih aman. 0 ke 100 km per jam Wuling REV long range adalah 22,52 detik.
Tapi nggak apa-apa. Ini adalah mobil listrik city car yang kecil, lucu, dan memang bukan buat racingan, nggak ada sportnya sama sekali walaupun di sport mode. Kita ganti dulu ke eco mode lagi. Jangan deh, normal mode aja. Kemudian setelah kami melihat datanya, ternyata agak menurun jalannya. Kalau dikoreksi menjadi 23,5 detik. Memang 100 km per jam itu kena limiter karena tante-tante Wuling itu sudah mulai ngomel-ngomel di situ. Dan sangat terasa mulai dikurangi tenaganya sejak 86 km per jam ke atas. Andai limiter itu adalah 120 km per jam, pasti lebih cepat 0-100-nya. Memang terdengar pelan, tapi untuk pemakaian dalam kota, kami sama sekali tidak merasa underpowered. Ini tenaganya sangat cukup untuk pemakaian dalam kota saja. Pada sport mode, motor listrik mendapatkan watt paling besar. Normal lebih kecil, eco yang lebih kecil lagi. Jadi rasa di pedal gas juga berbeda-beda. Ya, kami sehari-hari lebih senang di sport mode aja terus. Tapi kalau banyak tanjakan, sebaiknya di sport mode juga, jangan di normal atau eco. Setelah ngegas, pasti ada ngerem, karena ini mobil listrik. Pengereman itu bisa regeneratif atau recuperation. Namun, ini mobil listrik ya, ada regenerative braking. Kalau misalnya kita lepas gas, dia akan ngerem sendiri, dan ngeremnya itu untuk mengumpulkan energi lagi ke baterai. Jadi lebih efisien. Nah, sayangnya regeneratifnya itu tidak bisa diatur dari mana-mana. Kalau di Hyundai itu ada pedal shift untuk mengatur regenerative braking. Kalau ini enggak. Adanya di layar ini. Pusat daya. Dan ini kita bisa atur kuat, normal, atau lemah. Kalau lemah, dari 70 km per jam kita lepas, dia akan ngisi sampai 60-an ampere. Kalau di kuat, dari 70 km per jam mengisi sampai 130 tadi malah. Tapi ngaturnya di sini, dalam di layar, harusnya ada tombol yang khusus gitu loh. Ya, itu menjadi hal yang kami tidak suka di Wuling REV nomor 25. dan ini tidak bisa one pedal driving. Andai tombol pengaturan regeneratifnya bisa mudah dan bisa one pedal driving, ini secara electric car bisa mendekati sempurna. Nah, sekarang seberapa hemat listriknya? Kalau dari klaimnya itu 11,3 km per kWh, itu hemat. Kami memang belum mencoba jalan sampai listriknya 0, tapi pengalaman Ridwan Hanif yang sudah mencoba, dia berhasil sampai 350 km lebih, yang berarti mobil ini bisa lebih irit lagi dari 11,3 km per kWh. Karena tidak ada average consumption-nya di sini, kecuali di dalam ini, repot gitu sambil nyetir, mesti pencet-pencet layar pusat daya, kepencet. Mana layarnya agak lagi. Konsumsi energi. Nah, ini udah ada rata-ratanya. Rata-ratanya sekarang 15 km per kWh. Hemat sekali. Kalau misalnya dia jujur itu. Ya, ternyata salah juga. Itu bukan average consumption. Jadi, di mana konsumsi rata-ratanya ini mobil? Heran, data simple itu kok susah sekali pada mobil ini. Tapi ya, mobil ini walaupun posisi nyetirnya sangat tidak enak dan joknya keras, kami enjoy nyetirnya. Suspensinya enak walaupun mobil kecil. Kecilnya itu bisa membuat jalanan-jalanan di Jakarta terasa leluasa. Jakarta menjadi lebih lega dengan mobil ini. Ada mobil yang kecil tapi tidak terasa kecil. Wuling REV ini sangat terasa kecil. Namun tidak separah Toyota Seaport yang kami coba di Bali. Wuling ini jauh lebih kokoh dan lebih refine. Masih terasa mahalnya. Wuling REV Long Range ini harganya 295 juta. Mahal? Yes, karena harga segitu Anda bisa mendapatkan Hyundai Stargazer. Tapi di mata kami ini murah sekali. Murah untuk ukuran mobil listrik yang bisa menempuh 300 km lebih. Tapi bagaimana kalau Anda kurang kaya? Ada yang short range-nya, seharga 238 juta. Range-nya diklaim hanya 200 km dengan kapasitas baterai 17,3 kWh. Itu range-nya sama dengan suatu mobil listrik yang harganya 1M lebih. Yes, Mini Cooper elektrik. Namun kami tetap menyarankan Anda untuk beli yang long range saja karena hanya beda 57 juta. Bukan hanya kapasitas baterainya saja yang berbeda, tapi Wuling REV tipe standar Anda tidak mendapatkan sebagai berikut. Tidak dapat DRL panjang di depan dan belakang. Lampu depan belakang itu halogen. Tidak dapat cakram belakang. Layarnya hanya instrumen cluster 7 inch, nggak ada layar tengahnya. Tidak dapat rem tangan jari, dapatnya rem tangan otot.
Warna interiornya lebih terang, ya abu-abu yang agak lebih terang. Tidak ada hill start control, tidak ada electronic stability control, tidak dapat start engine dengan hanya menginjak rem, jadi agak repot. Mobilnya meminta kami download aplikasi Wuling Plus, namun aplikasi itu minta VIN number kendaraan. Setelah diisi, ternyata kendaraannya tidak registered. Apa yang seharusnya dilakukan? Ya sudahlah, lupakan Wuling Plus. Mobil ini seperti canggih menu-menu dan fungsi-fungsinya. Ada seperti Hello Wuling, yang merupakan panggilan voice command-nya. Tapi hal mendasar seperti rata-rata konsumsi saja tidak ada. Atau mungkin kami yang tidak menemukan. Sebenarnya ada. Apabila ada hal lain yang Anda tidak suka dan kami terlewat, mohon komentar di bawah. Karena 25 hal yang kami tidak suka itu sebenarnya ditemukan lagi lebih banyak. Tapi ya kami maklumi. Karena ini pertama kali Wuling jualan mobil listrik di Indonesia. Kami sangat berterima kasih kepada Wuling yang berani membuat mobil ini. Karena bisa menambah pilihan mobil listrik di Indonesia yang turut serta mendukung program pemerintah dalam menghijaukan bumi di Indonesia. Ya memang kotornya pindah ke pembangkit listrik. Yang penting kota kita udaranya semakin bersih. Overall, mengenai Wuling REV Long Range, merupakan mobil yang tepat untuk Anda yang nyetir sendiri, pengen mobil listrik tapi uangnya pas-pasan. Untuk ibu-ibu yang mengantar anak sekolahnya sendiri, untuk bapak-bapak macam kami yang dipakai pulang pergi kerja saja, yang pasti bukan untuk mobil satu-satunya keluarga yang punya anak lebih dari 2. Kalau kami, apakah kami nyesal beli? Tidak. Ada 25 hal ini yang kami benci, tapi itu semua tertutupi dengan menyenangkannya mobil ini dipakai di Jakarta. Kecil, nyaman, dan muat. Muat di parkiran, dan muat untuk 4 orang. Hemat sekali karena ini mobil listrik, dan dengan range 300 km ini, kami cukup ngecharge full 3 hari sekali saja. Semua ini adalah opini pribadi saya dan kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.